jangan Kemenkes punya program 6 transformasi yang hanya indah di kata tapi tiada fakta. Hari ini kan terbukti. Mau meningkatkan puskesmas, mau beli alat ini itu screening. Tetapi lain kata Kemenkes, lain pula berjalannya servis yang diadakan dan diakomodir oleh BPJS Kesehatan. Nah, ini apa gitu? Jadi ini kayak jalan-jalan sendiri, mau-maunya Kemenkes, programnya muluk-muluk, indah, bagus dari sisi presentasi. Kenyataannya nggak bisa tuh, nggak tercermin di pelayanan BPJS. Apa jalan sendiri-sendiri, atau cuma mau keren-kerenan sendiri nih Kemenkes dengan program dan tambahan anggaran untuk peningkatan pelayanan di pelayanan dasar. Mau renovasi puskesmas apa, nggak ada urusannya, itu cuma jadi proyek aja. Kenyataannya rakyat nggak menikmati kok. Lalu buat apa tuh anggaran? Apa buat jadi proyek-proyek aja di Kemenkes supaya kelihatannya bagus? Kenyataannya pokoknya rakyat nggak terima. Rakyat nggak terima dan kelihatan obat mesti nambah-nambah beli, pasien belum selesai suruh pulang. Ada setiap kali perubahan cleansing data atau apapun namanya yang tiba-tiba ada, tahu-tahu nggak ada. Padahal Kemensos ini tiap tahun ada ratusan miliar beresin dana. Pertanyaannya, pernah nggak sih serius BPJS sama Kemenkes ngomong dong sama Kemensos? Jangan di mereka tuh juga jadi proyek untuk cleaning data lah, apalah, verifikasi segala macam. Omong kosong, kenyataannya banyak yang tiba-tiba PBI-nya nggak ada. Dasarnya apa? Manfaatnya menggelontorkan uang ratusan miliar walaupun itu ada di Kemensos, karena nanti yang bayar juga ada Kemenkes. Mestinya mikir dong, apa upayanya? Apa tinggal terima kemudian bilang, oh maaf Bu, ini kan data-data dari Kemensos dari DTKS. Rakyat tuh nggak mau tahu. Pokoknya jalan masing-masing sesuai dengan kepentingan masing-masing. Program bisnis as usual harus berjalan, sementara rakyat yang menjadi dikorbankan. Kalau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu kan jaminan kesehatan diselenggarakan ada tujuannya. Tujuannya adalah menjamin peserta dalam mendapatkan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan terpenuhnya hak-hak dasar kesehatan. Mulia sekali. Tapi kita lihat sekarang kenyataannya. Ya, yang pertama misalnya, bolak-balik Kementerian Kesehatan, Menkes selalu mengatakan 6 pilar transformasi dan segala seluk-beluknya. Di mana untuk fokus tahun-tahun ke depan akan lebih ditingkatkan promotif dibandingkan preventif dengan alasan untuk cost saving terhadap BPJS, biaya yang dikeluarkan. Karena memang BPJS ini dananya, PBI-nya ada di Kemenkes. Belum lagi penyediaan sarana dan prasarana di Kemenkes juga. Nah, sementara kalau kita lihat efektivitas pelaksanaan pengelolaan mengenai manajemen terhadap 10 penyakit kronis, contohnya aja diabetes. Apa ada? Ada kebaruan nggak? Ada kebaruan atau tidak? Jadi jangan Kemenkes punya program 6 transformasi yang hanya indah di kata tapi tiada fakta. Hari ini kan terbukti. Mau meningkatkan puskesmas, mau beli alat ini itu screening. Tetapi lain kata Kemenkes, lain pula berjalannya servis yang diadakan dan diakomodir oleh BPJS Kesehatan. Contohnya ya tadi itu, apakah ada manajemen terbaru? Kalau diterapkan lebih dini di puskesmas itu akan lebih cost efektif dibandingkan kita supaya bisa mengurangi rujukan-rujukan. Jangan main kasih aja ke FK yang selanjutnya. Jadi FKTL, FRTKEL. Jadi saya ingin bertanya, jangan jalan-jalan sendiri. Kemenkes itu punya transformasi, nyediain prasarana-sarana, perbaikan, minta dana besar-besar. Mana kenyataan BPJS? Ini saling komunikasi apa jalan sendiri-sendiri? Bisnis as usual.
Karena saya tidak melihat korelasi transformasi yang dilakukan Kemenkes tercermin dalam pelayanan BPJS Kesehatan. Sementara pelayanannya kan nggak mungkin BPJS bikin puskesmas sendiri, bikin rumah sakit sendiri, nggak mungkin. Nah, itu saya belum melihat. Coba dua-duanya menjelaskan sejauh apa koordinasinya sehingga yang dinamakan indah transformasi kesehatan itu tercermin. Itu pertama. Lihat pada pembiayaan slide Kemenkes nomor 26. Di sini saja kan menyebutkan obat penyakit kronik untuk PRB dengan tarif non-inasibijis. Ini bedanya apa sih sama kapitasi? Apa ini satu kebaruan atau cuma sekedar penyebutan aja padahal ya itu-itu saja? Apakah metode ini juga bisa dilaksanakan untuk penggunaan obat-obat inovatif di puskesmas? Seperti saya katakan tadi, supaya bisa menekan kos daripada menunggu pasien yang dirujuk ke FKTL. Nah, kenyataannya tetap kan pasien-pasien banyak sekali membayar obat-obatan yang konon katanya tidak termasuk. Padahal mengenai pelayanan obat dalam JKN itu kan bukan tugasnya BPJS, itu kan Kemenkes. Nah, bagaimana nih akses terhadap obat-obatan yang berkualitas dan obat inovatif? Nah, apakah kriterianya kalau ada prosedur baru atau teknologi wajib dapat rekomendasi HTA sebelum digunakan dalam usulan Fornas? Kami ingatkan rekomendasi di dalam rapat kerja dalam proses review untuk kesimpulan Raker tanggal 20 Maret 2023. Salah satu poinnya adalah review Fornas tahun ini sepenuhnya belum mendapatkan akses merata pada terapi inovatif. Nah, ini apa gitu? Jadi ini kayak jalan-jalan sendiri, mau-maunya Kemenkes, programnya muluk-muluk, indah, bagus dari sisi presentasi. Kenyataannya nggak bisa tuh, nggak tercermin di pelayanan BPJS. Apa jalan sendiri-sendiri atau cuma mau keren-kerenan sendiri nih Kemenkes dengan program dan tambahan anggaran untuk peningkatan pelayanan di pelayanan dasar. Mau renovasi puskesmas apa, nggak ada urusannya, itu cuma jadi proyek aja. Kenyataannya rakyat nggak menikmati kok. Nah itu saya minta penjelasan. Ya mungkin kalau menterinya nggak hadir hari ini kan semua berkepentingan. Nah itu tolong dijawab. Nah kemudian upaya dini di FKTP ini kan perlu dilakukan. Tadi kita bicara transformasi pelayanan primer, tapi yang saya tahu nih cakupan screeningnya aja masih rendah-rendah banget. Kenapa bisa begini? Apa tadi ya kalau nggak salah ada yang cuman 9.000. Nanti saya bahas tuh. Cakupan screeningnya masih kecil. Padahal dari Kemenkes anggaran transformasi layanan primer sangat besar, bahkan termasuk diperkuat tahun 2024. Lalu buat apa tuh anggaran? Apa buat jadi proyek-proyek aja di Kemenkes supaya kelihatannya bagus? Menyataannya pokoknya rakyat nggak terima. Rakyat nggak terima dan kelihatan obat mesti nambah-nambah beli, pasien belum selesai suruh pulang, ya. Belum lagi yang tadi dibilang Pak Saleh dan Pak Dolei misalnya, ada setiap kali perubahan cleansing data atau apapun namanya yang tiba-tiba ada, tahu-tahu nggak ada. Padahal Kemensos ini tiap tahun ada ratusan miliar beresin dana. Pertanyaannya, pernah nggak sih serius BPJS sama Kemenkes ngomong dong sama Kemensos? Jangan di mereka tuh juga jadi proyek untuk cleaning data lah, apalah, verifikasi segala macam. Omong kosong, kenyataannya banyak yang tiba-tiba PBI-nya nggak ada. Dasarnya apa? Manfaatnya menggelontorkan uang ratusan miliar walaupun itu ada di Kemensos, karena nanti yang bayar juga ada Kemenkes, mestinya mikir dong. Apa upayanya? Apa tinggal terima kemudian bilang, oh maaf Bu, ini kan data-data dari Kemensos, Kemensos dari DTKS. Rakyat tuh nggak mau tahu. Begitu juga kita. Dana kesehatan diperbesar buat layanan dasar primer,
Kalau ternyata dikurang-kurangin seperti itu, seperti apa? Nah, upaya untuk mengatasi masalah-masalah rakyat jauh lebih penting daripada mau keren-kerenan transformasi kesehatan apapun itu namanya. Kemudian, nah, contohnya saja, cakupan screening HIV secara nasional masih rendah, baru 5%. Padahal yang saya tahu, Bio Farma itu punya alat screening hanya dengan urin, usap, ya pokoknya alat inilah reproduksi, alat kelamin misalnya. Itu dipakai apa enggak? Gimana nih upaya Kemenkes? Ngomong-ngomong HIV mau begini mau begitu, punya produk dalam negeri, kalau nggak bisa digunakan kenapa? Dan juga kenapa Bio Farma proses itu kalau pemerintah aja nggak mau pakai? Kemudian juga untuk review Fornas, pasien paru. Ini kami titip karena pasien-pasien paru mengadu ke Komisi 9, di mana sepenuhnya belum dapat akses merata terhadap apa itu namanya terapi inovatif. Sehingga khusus program promotif preventif untuk upaya kesehatan perorangan ini aneh lagi, ya. Arah kebijakan yang tadi disampaikan Dirjen Kesmas adalah pendekatan siklus hidup, itu menurut Kemenkes. Tapi kenyataannya yang dilaksanakan BPJS tuh bisnis as usual tuh nggak tercermin. Ini Dirjen Kesmasnya ngomong apa, BPJS-nya ngelakuin apa. Nah, ini kan kita melihat dari tadi berbagai hal yang disampaikan teman-teman, entah itu fungsi koordinatif, entah apa, pokoknya jalan masing-masing sesuai dengan kepentingan masing-masing. Program bisnis as usual harus berjalan, sementara rakyat yang menjadi dikorbankan.